Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar adik-adik sekalian? Mobil khusus kepada anak-anak SDN 2 Bojongbengger. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan memberikan tugas, memberikan pelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, karena saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Bojongbengger tentunya sangat rindu ya untuk bertemu kalian, tetapi dengan keadaan yang tidak memungkinkan di saat seperti ini, Bapak hanya bisa memberikan tugas melewati video ini. Dan ini adalah pelajaran pertama yang Bapak berikan melewati video supaya kalian mempermudah pembelajaran yang akan disampaikan ya. Dan sebelumnya ini bukan hanya dikhususkan untuk anak-anak SDN 2 Bojongbengger saja, dan apabila ada yang perlu menggunakan konten video saya ya silahkan untuk disebar, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya mohon supaya tidak ketinggalan informasi, supaya tidak ketinggalan pelajaran, maka silahkan kalian subscribe ya, kalian tekan loncengnya, dan kalian juga bisa di share dan juga di komen ya tentang apa yang akan Bapak jelaskan, lebih khusus kepada anak-anak SDN 2 Bojongbengger. Dan selanjutnya ini Bapak buat untuk kelas 5 SD ya, untuk kelas 5 SD, dan Bapak berikan materi ini dari buku panduan pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDN 2 SD gitu ya, SD untuk kelas 5. Dalam kesempatan kali ini, yaitu pertemuan yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang surah At-Tin ya. Pastinya kalian harus tahu surah At-Tin, harus hafal surah At-Tin. Jangan sampai kalian tidak tahu, karena ayatnya itu pendek-pendek dan juga termasuk surat-surat pendek ya, surat-surat pendek. Materi yang pertama yaitu membaca dan mengartikan surah At-Tin. Akan saya bacakan dulu surah At-Tinnya, kalian simak dengan benar dan kalian nanti langsung dihafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Artinya, ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, demi gunung Sinai. Ayat ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kelima, kemudian kami kembalikan ke tempat yang sederhana, yang serendah-rendahnya. Yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat ketujuh, maka apa yang menyebabkan mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, itu adalah makna atau tafsir daripada surah At-Tin. Kalian harus paham, kalian harus tahu. Dalam surah At-Tin ini dijelaskan bahwa tadi ya, manusia ini adalah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Jadi kesempurnaan manusia itu di atas kesempurnaan makhluk yang lainnya. Ya, manusia itu paling sempurna. Kalau dibandingkan dengan hewan, manusia paling sempurna. Bahkan dibandingkan dengan malaikat pun manusia itu paling sempurna. Karena satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan secara sempurna itu adalah manusia. Nah, surah At-Tin ini adalah surah yang ke-95 ya di dalam Al-Qur'an, ya, surah yang ke-95 dan terdiri dari 8 ayat. Kata At-Tin itu dari mana diambilnya? Kata At-Tin tersebut diambil daripada ayat pertama di dalam surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Nah, maka disebutlah dengan surah At-Tin. Itu ya. Kalian harus paham, kalian harus bisa memahami apa yang ada dalam surah At-Tin. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita membaca surah At-Tin, ada salah satu bacaan yang dianjurkan, yang harus kita baca, yaitu bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi setelah selesai kita membaca surah At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin, langsung baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, yang artinya benar dan aku termasuk orang-orang yang menyaksikan. Oke, selanjutnya kalian barusan sudah menyimak pemaparan penjelasan dari isi surah At-Tin, maka Bapak akan berikan langsung soal ya, memberikan soal untuk kalian kerjakan setelah kalian menyimak video ini secara lengkap dan secara detail. Oke. Yang pertama, soal yang pertama yaitu untuk kelas 5 dari pembelajaran surah At-Tin. 1. Termasuk golongan surat apakah surah At-Tin? Soal yang kedua, dari ayat berapakah pengambilan surah At-Tin? Ayat yang ketiga, apa yang harus dibaca setelah kita membaca surah At-Tin? Ya, tulis pakai bahasa Arab. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian juga selalu semangat dalam belajar. Jangan bermalas-malasan. Sampai bertemu kembali. Tidak tahu kapan ya kita bertemu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.